Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali ke mata kuliah kita, Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Dan untuk kali ini saya membuat video pembelajaran tentang asuransi syariah. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Yang pertama yang akan kita bahas tentunya berkenaan dengan definisi dan prinsip asuransi syariah. Asuransi syariah dalam fatwa DSN disamaartikan dengan takaful. Nah, definisi dari takaful sendiri adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat Islam. Akad-akad yang digunakan dalam takaful tentunya harus terhindar dari gharar, maisir, riba, riswah, dan mungkin barang haram dan maksiat. Nah, di takaful sendiri ada dua macam akad yang digunakan, yaitu tijaroh dan tabaruk. Akad tijaroh adalah suatu bentuk akad yang bertujuan komersial di antara peserta dan perusahaan. Akad ini misalnya saja menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Dari akad tijaroh ini nantinya akan ada pengelolaan dana yang telah dikumpulkan oleh peserta asuransi syariah atau takaful ini dari dana tabaruk kemudian diinvestasikan. Profit atau hasil investasi tersebut dibagi kepada pengelola dan peserta atau dimasukkan ke kas tabarui secara proporsional sesuai dengan perjanjian di awal. Takaful mendapatkan hasil berupa fee atau ujroh dari perannya sebagai wakil dari akad wakalah bil ujroh dan ju'alah yang dipakai. Selain itu, takaful juga dapat memperoleh hasil dari surplus underwriting. Apa itu surplus underwriting? Yaitu selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana tabaruk setelah dikurangi klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu. Itu tadi tentang akad yang pertama, yaitu akad tijaroh. Nah, untuk pengelolaan akad tabaruk sendiri, sebaliknya tujuannya bukan untuk komersial, tetapi untuk kebajikan dan tolong-menolong di antara para peserta asuransi. Peserta asuransi memberikan dana hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain ketika terkena musibah. Premi yang dibayarkan oleh peserta takaful atau asuransi syariah ini dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dalam akad, pun demikian dengan klaimnya. Jadi harus sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal. Dana tabaruk ini sebetulnya juga bisa dikelola oleh takaful dengan diinvestasikan, tetapi tidak boleh dicampurkan dengan dana premi dengan akad tijaroh tadi. Yang selanjutnya adalah terkait dengan istilah dalam mekanisme asuransi syariah yang perlu teman-teman ketahui agar nanti ketika kita membahas mekanismenya, teman-teman sudah paham terlebih dahulu dengan istilah-istilah berikut ini. Yang pertama, underwriting. Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Atau dengan kata lain, underwriting ini
merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah untuk menentukan tingkat risiko yang akan diterima dan menentukan besarnya premi yang akan dibayar. Nah, penentuan dan pengklasifikasian risiko calon peserta terkait dengan besar kecilnya risiko ini nantinya akan menentukan diterima atau ditolaknya permohonan calon pemegang polis atau peserta. Underwriting asuransi syariah memberikan tujuan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen, ya, keadaannya homogen seperti itu. Kemudian yang kedua, polis. Polis adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti otentik, bisa dikatakan seperti itu. Ya, bentuknya berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Polis asuransi merupakan dasar perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di awal. Unsurnya ada, yang pertama ada deklarasi. Deklarasi ini memuat data yang berkaitan dengan peserta seperti nama, alamat, jenis dan lokasi objek asuransi, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan sebagainya. Dan juga premi, besarnya premi seberapa. Itu ada di deklarasi. Kemudian yang kedua, adanya perjanjian asuransi. Di sini memuat pernyataan perusahaan asuransi akan menanggung risiko atau kerugian atas objek asuransi dari si peserta, atau bisa dikatakan ini merupakan kesanggupan dari perusahaan untuk menanggung kerugian. Yang ketiga, ada persyaratan polis yang di sini memuat kondisi objek, kemudian batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, pengecualian. Yang di sini memuat penyebutan dengan jelas musibah, ya. Musibah apa saja yang tidak ditutup atau di luar penutupan asuransi. Jadi kerugian-kerugian apa, musibah apa saja yang tidak masuk dalam klaim asuransi ini akan disebutkan di pengecualian ini. Kemudian yang kelima, kondisi pertanggungan yang memuat kondisi objek yang diasuransikan, apa saja yang masuk ke dalam objek klaim asuransi. Yang keenam, polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi. Kemudian selanjutnya ini ada premi atau kontribusi. Premi atau kontribusi ini digunakan untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi dan untuk mendapatkan dana kebajikan atau dana klaim. Kemudian juga digunakan untuk menambah investasi pada masa berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan sendiri, premi ini berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta ini paling tidak harus mencukupi untuk menutupi 3 hal, yaitu yang pertama klaim risiko yang dijamin dari perusahaan kepada peserta, kemudian biaya akuisisi, kemudian yang ketiga adalah biaya pengelolaan operasional perusahaan sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada klaim asuransi. Klaim asuransi adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Nah, dalam klaim ini ada beberapa ketentuan tentunya dalam asuransi.
Kalau dalam asuransi syariah, ini ada yang pertama, ketentuannya adalah klaim dibayarkan berdasarkan akad tentunya. Nah, akad ini tentunya harus disepakati di awal perjanjian. Yang kedua, klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. Jadi misalnya satu peserta A dengan peserta B itu jumlah klaimnya akan berbeda karena pembayaran preminya pun juga berbeda. Kemudian yang ketiga, klaim atas akad tijaroh sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Kemudian yang keempat, klaim atas tabaruk merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. Nah, itu istilah-istilah yang mungkin nanti akan kita temui dalam mekanisme asuransi syariah. Selanjutnya kita akan masuk ke mekanisme asuransi syariah. Yang pertama, di sini peserta akan melakukan pembayaran premi. Peserta asuransi syariah membayar premi atau kontribusi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Dana tersebut nantinya akan dimasukkan dalam dua kategori rekening. Yang pertama adalah rekening investasi, kemudian yang kedua ada rekening dana tabaruk. Nah, rekening investasi maupun tabaruk nantinya bisa diinvestasikan. Jadi investasi dana ini akan diinvestasikan sesuai dengan pilihan investasi yang diharapkan memberikan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Setelah menghasilkan, perusahaan akan membagi hasil dari keuntungan investasi tersebut kepada peserta secara proporsional dan akan dipisahkan pada rekening investasi dan rekening tabaruk milik peserta. Kemudian dari rekening dana tabaruk tersebut digunakan untuk membantu peserta yang terkena musibah atau disebut dengan klaim. Jadi perusahaan asuransi menggunakan kumpulan kontribusi atau premi yang berasal dari rekening khusus tabaruk ini untuk klaim peserta asuransi syariah ketika mereka terkena musibah. Selain itu, dana tersebut juga bisa digunakan untuk membayar beban asuransi dan reasuransi syariah. Perusahaan berhak atas ujroh dari pengelolaan dana tersebut, serta berhak mendapatkan keuntungan dari adanya surplus underwriting. Sedangkan peserta akan mendapatkan keuntungan jika telah diperjanjikan di awal akad. Nah, di sisi lain, kumpulan dari premi atau kontribusi peserta akan diinvestasikan pada investasi yang tentunya menguntungkan. Investasi yang biasa digunakan oleh asuransi syariah ini biasanya dalam bentuk bank syariah, BPRS, obligasi syariah, reksadana syariah, dan pasar modal syariah, dan seterusnya ya. Yang terpenting adalah instrumen-instrumen yang menganut prinsip syariah. Dan nantinya hasilnya akan hasilkan di antara perusahaan dengan peserta apabila menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Kemudian juga akan mendapatkan ujroh jika atau fee ya jika memakai akad wakalah bil ujroh. Dan ini sedikit tambahan khusus untuk mekanisme asuransi syariah di Indonesia. Jadi asuransi syariah di Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memfasilitasi wakaf dari dana peserta yang diinvestasikan jika peserta tersebut meninggal dunia. Jadi nanti dana asuransi tersebut bisa diserahkan kepada ahli waris. Seperti itu.
Selanjutnya kita akan memahami terkait pengelolaan dana asuransi atau premi. Pengelolaan dana asuransi atau premi ini dapat dilakukan dengan akad mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil ujroh. Pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi dengan sistem bagi hasil. Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal tersebut. Lalu keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal. Pada akad mudharabah ataupun musyarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama-sama dengan dana dari para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut. Itu untuk pengelolaan dana melalui akad mudharabah ataupun musyarakah. Sedangkan di sisi lain ketika asuransi syariah menggunakan akad wakalah bil ujroh, di sini perusahaan berhak mendapatkan fee atau ujroh dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal kegiatan administrasi, kemudian pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko misalnya, kemudian pemasaran, dan investasi. Nah, seperti itu kalau pengelolaan dana menggunakan akad wakalah bil ujroh. Lalu mekanisme pengelolaan dana di sini masih dibagi menjadi dua, yaitu ditinjau dari ada tidaknya unsur tabungan, kemudian yang kedua ditinjau dari aliran dana dalam asuransi syariah. Yang pertama, ketika ditinjau dari ada tidaknya unsur tabungan, masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan, dan yang kedua nanti ada sistem yang tidak mengandung unsur tabungan. Yang pertama yang akan saya jelaskan, sistem yang mengandung unsur tabungan. Jadi setiap peserta wajib membayarkan premi kepada asuransi syariah sejumlah yang ditentukan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut melalui misalnya rekening koran, ataupun giro, ataupun bisa juga membayar secara langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran baik tiap bulan, kuartal, semester, maupun tahunan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan, kemudian ada juga rekening tabaruk. Rekening tabungan adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang nanti oleh perusahaan akan dibayarkan kepada peserta apabila 1. Perjanjian berakhir, kemudian yang kedua peserta mengundurkan diri, yang ketiga peserta meninggal dunia. Sedangkan di rekening tabaruk ini adalah kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan tolong-menolong dan saling membantu, akan dibayarkan oleh perusahaan kepada peserta apabila yang pertama peserta meninggal dunia, yang kedua perjanjian telah berakhir dan di situ ada surplus dana. Nah, dari kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan dengan syariah Islam. Jadi ini kumpulan dananya ya, total dananya. Tiap keuntungan dari hasil investasi ini setelah dikurangi beban asuransi yang berupa klaim dan premi reasuransi dan setelah dikeluarkan zakat akan
dibagi menurut kesepakatan. Persentase pembagian bagi hasil dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama atau perusahaan dengan peserta. Maaf, maksudnya perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Jadi di sini nanti akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah dijanjikan di akad awal tadi. Yang kedua, sistem yang tidak mengandung unsur tabungan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan kepada rekening tabaruk, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan tolong-menolong dan saling membantu. Dan rekening ini akan dibayarkan oleh perusahaan kepada peserta jika 1. Peserta meninggal dunia, kemudian 2. Perjanjian telah berakhir, kemudian setelah berakhirnya perjanjian itu ternyata ada surplus dana. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi. Kemudian beban asuransi ini antara lain ada klaim ya, ada klaim, ada juga premi. Nah, setelah dikeluarkan beban asuransi yang berupa klaim atau premi ini tadi, dan kemudian dikeluarkan zakat, jika masih ada keuntungan, akan dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam suatu perbandingan atau porsi bagi hasil yang tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta di awal akad. Yang kedua, pengelolaan dana premi ditinjau dari aliran dana pada asuransi syariah. Pada asuransi syariah, semua premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi dengan fee perusahaan atas jasa pengelolaan dana premi yang telah perusahaan lakukan. Dalam pengelolaan dana investasi, baik dana tabaruk maupun saving atau tabungan, dapat menggunakan akad wakalah bil ujroh, akad mudorobah, ataupun akad musyarakah. Nah, lalu ketika terjadi klaim oleh peserta, perusahaan tidak akan mengeluarkan dana apapun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan peserta atau dana tabaruk. Di sini kita akan melihat aliran dana asuransi syariah. Yang pertama ada aliran dana investasinya, kemudian di sini ada aliran dana tabaruk. Mula-mula di sini yang pertama ya, di aliran dana investasi asuransi syariah ini peserta mengumpulkan dana kepada perusahaan seperti biasa, dan dana peserta ini oleh perusahaan diinvestasikan. Ketika mendapatkan keuntungan akan dikurangi keuntungan investasi tersebut dengan zakat. Lalu setelah dikurangi dengan zakat akan dibagi berapa persen untuk peserta dan sisanya untuk perusahaan. Ini bisa menjadi keuntungan perusahaan maupun untuk keperluan perusahaan dalam membiayai operasionalisasi. Dan semua ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, lalu aliran dana tabaruk ya. Yang pertama tentunya peserta mengumpulkan dana, kemudian dana peserta tabaruk tadi diinvestasikan sini oleh perusahaan. Kemudian ketika surplus mendapatkan keuntungan ini, keuntungan tersebut dipotong oleh zakat
Dan dari dana tabaruk yang surplus tadi, itu juga ada porsi untuk klaim ketika misalnya peserta asuransi ini mendapatkan musibah, kemudian ingin mengajukan klaim asuransi, di sini dana tabaruk tadi digunakan. Nah, surplus dari investasi dana tabaruk tadi, ini nanti bisa dibagi hasilkan kepada peserta maupun perusahaan. Jadi di aliran dana tabaruk ini ada dua jenis bagi hasil. Yang pertama atas keuntungan dana tabaruk ya, yang pertama ini. Yang kedua adalah surplus dari dana yang telah dipotong klaim dan dipotong zakat. Nanti sisanya bisa dibagi hasilkan antara peserta dan perusahaan sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang selanjutnya kategori produk asuransi syariah. Secara umum kategori produk asuransi syariah ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama asuransi keluarga atau jiwa, yang merupakan bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dari risiko kematian dan kecelakaan pada diri peserta. Jadi, asuransi ini akan dibayarkan dan dibagi pada dua rekening berbeda. Yang pertama ada rekening tabungan, kemudian yang kedua ada rekening khusus peserta atau yang kita sebut di awal sebagai rekening dana tabaruk tadi. Rekening yang digunakan untuk membayar klaim peserta yaitu rekening khusus tersebut atau rekening dana tabaruk ini. Dana yang terkumpul disatukan dan diinvestasikan, kemudian hasilnya akan dibagi hasilkan sesuai dengan prosentase kontribusi peserta dan perusahaan. Kemudian keuntungan peserta akan dimasukkan lagi ke dalam, dibedakan lagi menjadi dua rekening tadi. Sedangkan keuntungan perusahaan digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Kemudian yang kedua, ada asuransi umum atau asuransi kerugian. Asuransi ini yaitu asuransi untuk memberikan perlindungan dari bencana atau kecelakaan yang mungkin terjadi kapan saja atas harta milik pribadi seperti rumah, motor, mobil, gitu ya. Dalam asuransi ini sedikit berbeda dengan asuransi yang pertama tadi, asuransi keluarga tadi ya, karena di sini tidak ada pemisahan kontribusi peserta menjadi dua rekening. Semua kontribusi dikumpulkan dan diinvestasikan melalui akad mudharabah pada investasi yang sesuai dengan syariah. Kemudian keuntungannya dimasukkan kembali pada kumpulan dana yang merupakan sumber dana jika ada klaim dari peserta. Kemudian biaya operasional perusahaan juga diambil dari kumpulan dana tersebut. Apabila ada kelebihan atau surplus underwriting, maka akan dibagi hasilkan dengan prinsip mudharabah antara peserta dan perusahaan sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, contoh-contoh dari produk asuransi syariah ini, misalnya saja kalau asuransi individu ya ada asuransi syariah dana takaful, dana investasi. Kemudian ada yang kedua, misalnya asuransi syariah dana haji. Kemudian ada juga asuransi syariah dana siswa. Nah, contoh produk yang asuransi syariah yang grup, misalnya ada di sini asuransi keselamatan atau kecelakaan siswa. Kemudian ada juga
asuransi kecelakaan perusahaan atau grup misalnya. Perusahaan, dan masih banyak lagi ya. Ini hanya salah satu atau beberapa contoh dari produk-produk asuransi syariah. Teman-teman bisa search sendiri nanti di Google, macam-macam dari asuransi syariah, baik yang individu maupun yang grup. Baik, kita sampai ke slide yang terakhir. Di slide terakhir ini kita akan membahas tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Mulai yang pertama, yaitu terkait dengan ada tidaknya DPS. Pada asuransi syariah, ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Sedangkan dalam asuransi konvensional, DPS ini tidak ditemukan. Kemudian yang kedua, akad pada asuransi syariah adalah akad tabaruk atau hibah untuk hubungan sesama peserta, di mana pada dasarnya akan dilakukan atas dasar tolong-menolong atau ta'awun. Nah, untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan, asuransi syariah ini menggunakan akad tijaroh, mudorobah dengan nantinya keuntungannya bagi hasil. Kemudian ada akad wakalah bil ujroh, ada juga akad musyarakah, dan seterusnya. Sedangkan dalam asuransi konvensional, akadnya lebih mirip dengan akad jual beli. Kemudian yang ketiga, investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil atau mudorobah dan bersih dari sifat goror, maisir, dan riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga atau riba sebagai landasan perhitungan investasinya. Lanjut ke yang keempat. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanat untuk mengelolanya secara prinsip syariah. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. Kemudian yang kelima, dilihat dari mekanismenya. Jadi asuransi syariah ini tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi misalnya, dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabaruk tadi, atau karena dana tabaruk ini prinsipnya sudah dihibahkan seperti itu. Kemudian yang keenam, pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabaruk atau dana kebajikan. Dana kebajikan ini berasal dari seluruh peserta yang sejak awal telah mengikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong-menolong di antara peserta apabila nanti terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional, pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan. Kemudian yang ketujuh, pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan. Yang delapan, asuransi syariah menggunakan sistem sharing of risk, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya, atau dengan prinsip tolong-menolong atau ta'awun tadi. Sedangkan pada asuransi konvensional, yang dilakukan adalah transfer of risk, di mana terjadi pengalihan risiko
dari yang tertanggung atau klien kepada penanggung atau perusahaan. Kemudian yang kesembilan, asuransi syariah menggunakan konsep akuntansi case basis yang mengakui apa yang telah ada. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem akuntansi accrual basis yang mengakui aset, biaya, kewajiban yang sebenarnya belum ada, padahal belum tentu terrealisasikan. Jadi kewajibannya itu atas dasar pengakuan aset dan biaya tersebut, dari risiko yang telah dihitung di awal. Kemudian yang ke-10, asuransi syariah dibebani kewajiban membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh. Sedangkan asuransi konvensional tidak ada anjuran atau kewajiban untuk membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh tersebut. Demikian tadi penjelasan saya dalam video kali ini tentang asuransi syariah. Semoga dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami sistem asuransi syariah. Tetap semangat belajar teman-teman sekalian. Thanks for learning. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.